Hello, class of 2020. My guess is that right now, you're all saying to yourself, this is not how it was supposed to be. You're supposed to be sitting in the middle. Selain dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, India juga sering dipuji berkat kemajuan teknologinya yang pesat. Sejumlah ahli teknologi India bahkan telah berhasil menduduki posisi CEO di beberapa perusahaan teknologi papan atas dunia. Mulai dari Nokia di Finlandia hingga Google di Amerika Serikat. India telah berhasil mengirim putra terbaiknya untuk menjadi CEO. Tidak hanya di bidang teknologi dan digital, beberapa nama lain juga berhasil menduduki posisi teratas di perusahaan dunia yang bergerak di bidang lain. Berikut ini adalah 10 orang India pemimpin perusahaan top dunia. Sundar Pichai, CEO Alphabet. Sundar ditunjuk sebagai CEO Google LLC pada Agustus 2015, menggantikan sang founder Larry Page. Pada Desember 2019 lalu, Sundar diberi kepercayaan untuk mengurus induk perusahaannya, Alphabet, sebagai CEO. Pria lulusan Indian Institute of Technology ini melanjutkan pendidikannya di Universitas Stanford dan meraih gelar MBA dari Wharton School of the University of Pennsylvania. Sebelum menjadi Chief Executive, pria kelahiran India yang kini berusia 48 tahun itu sempat menduduki sejumlah jabatan tinggi di Google. Ia sebelumnya menjabat sebagai kepala divisi Chrome dan Android di Google. Pichai bergabung ke Google pada 2004. Kala itu ia bertugas mengembangkan produk dan software buatan sang raksasa internet. Daftar produk yang ditanganinya mencakup Chrome, Chrome OS, Gmail, Google Maps, hingga Google Drive. Satya Narayana Nadella, CEO Microsoft. Satya menggantikan Steve Ballmer sebagai CEO Microsoft pada tahun 2014. Ia sekaligus menjadi CEO ketiga dari Microsoft setelah Bill Gates dan Steve Ballmer. Di bawah tangan dinginnya, Microsoft sempat meraih gelar World Most Valuable Company pada bulan November 2018. Melalui kecakapan bisnisnya pula, Microsoft berhasil mengakuisisi Mojang, LinkedIn, dan GitHub, sederet aplikasi digital populer dunia. Sebelum menjadi CEO, Satya telah bekerja di berbagai posisi untuk Microsoft sejak tahun 1992. Peraih gelar pasca sarjana di ilmu komputer dari University of Wisconsin dan administrasi bisnis dari University of Chicago ini perlahan menunjukkan level kepemimpinannya. Tradition. What it respects is innovation on a go-forward basis. Shantanu Narayan, CEO Adobe. Bergabung dengan Adobe pada tahun 1998, Shantanu baru berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai Chief Operating Officer atau COO pada tahun 2006. 1 tahun berselang, Shantanu resmi menjabat sebagai CEO dari perusahaan software terkemuka Adobe. Pada tahun 2016 dan 2017, ia masuk dalam daftar CEO terbaik dunia oleh majalah Baron. Rasanya hampir semua hal yang membutuhkan kreativitas tersentuh software Adobe. Pasalnya, memang produk mereka ada di mana-mana. Sebagai CEO, Shantanu Narayan tidak hanya bertugas menciptakan kesempatan baru bagi Adobe, tetapi juga memperdayakan tim untuk berinovasi serta memimpin peralihan Adobe ke cloud yang juga mendapat banyak pertentangan di internal perusahaan. Narayan adalah orang India asli. Dia lahir pada 27 Mei 1962 di Hyderabad, India. Ayahnya adalah pemilik bisnis plastik, sementara ibunya menjadi profesor di bidang sastra. Rajiv Suri, CEO Nokia. Ingin jadi bos perusahaan teknologi dunia, tapi tidak memiliki darah keturunan India? Mungkin kita harus berpikir ulang. Setelah Sanjay Jay yang pernah jadi CEO Motorola dan Satya Nadella yang sekarang menjabat CEO Microsoft, kini hadir lagi orang India yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi perusahaan teknologi besar. Rajiv Suri dipilih menjadi CEO Nokia yang baru setelah penjualan divisi telepon seluler ke Microsoft. Rajiv Suri sendiri bukanlah orang baru di lingkaran Nokia. Sejak tahun 1995, Rajiv telah berkiprah di divisi jaringan telekomunikasi Nokia sampai akhirnya menjadi CEO Nokia Solutions and Networks atau NSN.
Rajiv saat ini berusia 53 tahun dan merupakan alumni Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dari Manipal Institute of Technology India. Nah, pada 2015 ia dianugerahi penghargaan Polo Macro dan pada 2016 ia dinyatakan sebagai Finland's Business Leader of the Year. Pada 2 Maret 2020, Nokia mengumumkan bahwa Suri akan mundur sebagai CEO Nokia. Ia digantikan oleh PK Landmark pada 1 Agustus 2020. Dan pada 24 Februari 2021, Suri diangkat sebagai CEO Inmarsat menggantikan Rupert Pierce. Vasan Narasimhan, CEO Novartis. Novartis International AG adalah perusahaan farmasi multinasional yang berbasis di Basel, Swiss. Saat ini Novartis diakui sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar dan penjualan. Sejak tahun 2018, Vasan resmi menjadi CEO perusahaan farmasi tersebut. Sebelumnya pada tahun 2015, majalah Fortune memasukkan namanya dalam daftar 40 Under 40 list di posisi ke-7. Ajay Pal Singh Banga, CEO Mastercard. Saat ini Ajay berstatus sebagai CEO dan presiden dari Mastercard, perusahaan jasa keuangan multinasional yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Berkat kemampuan bisnisnya, pada Februari 2015, Presiden Barack Obama menunjuknya sebagai anggota Komite Penasehat Presiden untuk Kebijakan dan Negosiasi Perdagangan. Banga menggantikan Robert W. Salinger yang menjadi CEO sejak Maret 1997. Sanjay Mehrotra, CEO Micron. Micron Technology adalah produsen memori komputer dan penyimpanan data komputer asal Amerika Serikat. Sanjay dipercaya memimpin perusahaan ini sejak tahun 2017 lalu. Sebelum bergabung dengan Micron, Sanjay adalah salah satu pendiri SanDisk dan menjabat sebagai CEO dan presiden dari tahun 2011 hingga 2016. Dinesh C. Paliwal, CEO Harman International Industries. Dinesh menjabat sebagai presiden dan CEO Harman International yang sekarang merupakan anak perusahaan Samsung Electronics Co. Ltd. sejak tahun 2007. Harman International Industries adalah penyedia sistem audio dan infotainment untuk pasar otomotif, konsumen, dan profesional yang diakuisisi oleh Samsung pada tahun 2017. Jayshree V. Ulal, CEO Arista Network. Lahir di London dan tumbuh besar di Delhi, Jayshree adalah pebisnis wanita yang namanya sudah dikenal dunia. Arista Network merupakan perusahaan jaringan cloud dunia yang berbasis di Amerika Serikat. Majalah Forbes menganugerahinya dengan gelar One of the Top 5 Most Influential People in the Networking Industry Today. Arvind Krishna, CEO IBM. Terakhir ada Arvind Krishna, CEO dari perusahaan komputer legendaris IBM. Arvind baru terpilih menjadi CEO untuk perusahaan ini pada bulan April 2020, menggantikan Virginia Rometty. Saat ini Arvind juga merupakan kepala unit cloud dan perangkat lunak kognitif IBM dan merupakan otak dari akuisisi Red Hat oleh IBM. Nah, itulah 10 orang India pemimpin perusahaan top dunia.
Keren banget ya Update Lovers. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video seperti ini, silakan tekan tombol like di bawah ya. Dan jika menurut kamu video ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Thank you Update Lovers.